sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Doa dan permohonan. Terus Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu. Jadi berdoa mesti setiap waktu. Jangan sewaktu-waktu saja. Kalau hari Minggu baru kita berdoa. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita berdosa, kita tidak berdoa. Itu salah, tidak boleh. Ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kita mesti berdoa juga di dalam roh. Dua. Ya, berdoalah setiap waktu. Setiap waktu. Itu artinya konsisten. Setiap waktu, tekun, ya, konsisten, terus. Nah, kalau hari Minggu kita baru berdoa, nanti kalau hari Senin sampai Sabtu kita tidak berdoa, kita ngomong-ngomong yang macam-macam, ngomongin yang gosip dan sebagainya. Tidak, kita terus berdoa setiap waktu. Satu, di dalam roh. Dua, jangan di dalam hawa nafsu. Ketika berjaga-jaga dan berjaga-jagalah. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Untuk orang kudus. Jadi keempat, permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Dan ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini dalam ayat 18 dulu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya ini doa yang tidak kunjung padam, ya, tidak putus-putus, tidak kunjung padam. Ya, itu juga bisa dikatakan tadi, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tidak putus-putus, tidak boleh putus-putus. Ini doa kita mesti terus. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada disebut dalam bahasa asing, dikatakan berdoalah dan tidak menjadi lelah. Sebanyak orang Kristen menjadi lelah. Itu tiga murid-murid daripada Yesus. Mereka lelah, mereka capek, mereka tidak bisa berdoa. Mereka, aduh, aku ngantuk sekali, lelah. So, ini bukan kelelahan jasmani, kelelahan rohani. Kelelahan rohani itu lebih berbahaya daripada kelelahan jasmani. Tuhan bisa iblis mau membuat hidup kita itu letih. Ada ayatnya, saya tidak catat, lupa. Letih. Jadi lihat, banyak kali kita lihat orang Kristen letih. Saya capek, saya capek melayani ini, capek melayani itu, capek semua. Jadi bagaimana kalau kita sudah capek, lelah, kita tidak bisa diharapkan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita mesti fresh, segar bersama dengan Tuhan. Itu permulaan awal yang baik. Tapi kalau awalnya sudah jalannya sudah sempoyongan, aduh saya sudah capek ini. Baru masuk jam 8 pagi sudah capek. Nah kalau
jam 12 siang bagaimana? Lebih capek lagi. Ya. Nah, itu iblis, siasat iblis untuk menghantam kita supaya kita jangan masuk dalam peperangan rohani. Peperangan rohani itu sangat penting sekali untuk kita ketahui, ya, menjadi lelah. Tetapi justru kita mesti memberanikan diri dengan keberanian. Aku memberitakan rahasia Injil. Ini dalam pasalnya ke berapa? Pasalnya ke 19. Dan tadi pasal berapa? Pasal 6 ayat 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Banyak hamba Tuhan tidak berani. Dia memberitakan, bicara soal rumah tangga, bicara soal persudalan, perselingkuhan dan sebagainya. Takut nanti jiwa-jiwa itu tidak datang. Dia cari gereja-gereja yang tengah-tengah saja, setengah-setengah, yang bisa diganti-ganti dengan lelucon dan sebagainya. Setelah pulang ngakak-ngakak, tapi jiwanya kering. Dia tidak berani bicara yang terus terang. Tapi Tuhan minta, Rasul Paulus minta sama jemaat Efesus, tolong doakan saya supaya saya diberi keberanian untuk bicara terus terang. Bukan berarti dia tiap minggu mesti bicara soal persaudaraan dan perzinahan, tidak. Tapi kalau sewaktu itu Roh Kudus menggerakkan dia untuk bicara, dia mesti bicara, dia bicara. Sebab dia tahu kalau Roh Kudus menggerakkan hatinya dia, itu berarti ada orang-orang di situ, entah satu dua yang dalam masalah itu, dalam masalah perselingkuhan dan sebagainya. Itu dia sedang fight, dia sedang berperang. Dia menang atau itu roh yang menang. Kalau roh itu menang, dia jatuh. Tapi kalau dia menang, dia tidak jatuh. Nah, ini kasihan kalau manusia ini tidak ditolong sama firman Tuhan. Firman Tuhan bicara soal ngalor ngidul, tidak tahu parahnya kemana, ya. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar yang perlu ditolong. Tapi firman Tuhan tidak mau disampaikan kepada soal itu. Jadi ini berarti mereka tidak diberi makan yang sejuk, yang setepatnya, betul. Jadi mereka itu dikasih makan, makanannya mulai keluar, tapi bukan makanan yang tepat. Seperti misalnya mereka itu kurang vitamin C, tapi dikasih vitamin A, tidak cocok. Vitamin C ya, vitamin C, perlu vitamin C, bukan vitamin A. Vitamin D ya, vitamin D untuk kulit, jangan vitamin vitamin A lagi, terus A, nanti matanya bagus, tapi nanti yang lainnya kena. Jadi seperti itu juga di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang saudara butuhkan, itu sudah mesti cari, dapatkan itu, dapat. Ya. Kemudian ayat yang ke-20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Terus berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Seharusnya aku bicara. Bagaimana seharusnya aku bicara? Ini mesti ada seharusnya aku bicara. Rasul Paulus itu kalau dia khotbah, dia persis apa yang Roh Kudus taruh dalam dia ngomong terus persis sampai semua itu begitu terang, begitu jelas. Ya, dia cuma ngomong sedikit tentang vitamin C, terus dia pergi ke sana kemari, tidak lagi tahu jelunturnya. Jadi bagaimana? Tidak bisa. Jadi ini firman Tuhan penting. Seperti makanan jasmani, ada segala yang kita butuhkan untuk makanan minuman kita, demikian juga makanan rohani. Berdoalah. Ya, ini adalah persiapan untuk sebelum saudara berdoa. Kalau saya mau berdoa, masuk di kamar doa. Kalau saya biasa, saya persiapan lebih dulu menjadi lelah. Nah, persiapan sebelum memasuki doa. Berdoalah ketika Anda ingin berdoa. Tapi berdoalah juga ketika Anda tidak ingin doa. Loh, bagaimana? Saya tidak ingin doa kok, saya suruh sembahyang. Nanti saya, capek. Nah, itu di situ loh. Karena di dalam kita ini ada berapa manusia? Manusia baru sama manusia lama. Kalau kita sudah lahir baru, kita ini
dua manusia itu sudah ada di dalam kita. Nah, kita mesti kita harus berbeda antara manusia lama dan manusia baru. Siapa yang kita turuti itu nanti yang akan melakukan. Kalau kita turuti manusia baru, kita akan menjadi manusia yang tidak lelah. Tapi kalau kita menuruti maunya bukan Roh Kudus, kita jadi lelah. Jadi jangan sampai kita lelah. Ya, jangan sampai kita lelah. Pada saat kita dihormati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Tapi pada saat kita dilecehkan, kita tidak dihormati, kita tetap juga mau berdoa. Amin. Ya, jangan kalau kita dihina orang terus kita jadi slow down, ya, kita jadi enggak senang, jalannya kita susah, ya, kita naik turun di gereja ini enggak ada mau kemana, enggak tahu, bingung, ya enggak boleh begitu. Biar orang mengolok kita tetap memuji Tuhan. Orang baik sama kita, puji Tuhan. Orang tidak baik sama kita, puji Tuhan. Jadi itu penting sekali untuk kita. Tidak ada alasan untuk tidak tidak berdoa hanya karena Anda tidak mau berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa hanya karena Anda tidak mau berdoa. Ya, jadi kalau sudah merasa seperti tidak mau berdoa, jangan dituruti, tetap doa. Turut, dipaksa, itu daging kita mesti dipaksa. Kalau saya paksakan juga mesti berlutut begitu, ya, supaya ada hawa nafsu kita tuh ditundukkan. Ada peperangan roh. Alkitab selalu bilang kita ini mengalami peperangan roh, betul? Peperangan roh itu ada apa? Bukan kita itu perang roh sama roh jahat, tidak. Roh yang ada dalam kita itu melawan roh yang jahat di dalam kita. Di dalam kita itu masih ada roh jahat, ada itu roh jahat tapi tidur dia belum muncul, tapi dia sudah ada. Jadi kita mesti waspada supaya kita jangan kita cuma perang tidak melawan ini kedagingan kita. Ya, ini penting sekali untuk kita. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa hanya karena Anda tidak mau berdoa. Nah, saya tidak mau berdoa ini kali. Dan karena itu alasan itu sudah berkata, ya saya tidak mau berdoa. Ya kamu tidak berdoa, ya sudah berdoa. Tidak, saya tidak berdoa. Ini kali tidak, saya tidak berdoa. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau berdoa hanya karena Anda tidak mau berdoa. Jadi kalau Anda tidak mau berdoa itu nafsu, makanan jiwa, makanan yang hanya karena Anda tidak mau berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa hanya karena Anda tidak mau berdoa gitu. Jadi Anda tetap berdoa. Ya, walaupun saat itu Anda tidak suka berdoa, tapi tetap berdoa. Ya, itu dikasih pelajaran. Itu daging kita mesti begitu. Kita seperti naik ke atas puncak bukit, ke atas bukit. Kalau saya naik, apa saya mau harap sama orang? Saya pegang dia seperti ditarik. Ya, berat sekali, kasihan orang itu tidak bisa naik. Tapi saya mesti sendiri, sudah mesti naik, naik. Sampai di atas, saudara pikir nanti saya kepanasan di sana, saya lebih berat di sana. Tidak, nanti udara itu segar. Ya. Dan bukan cuma udara segar, tapi di puncak bukit itu keadaan begitu indah sekali. Ya. Lebih dekat dengan Tuhan, seperti tidak harus dipaksa, ditundukkan. Ini peperangan rohani, ya, dan tidak harus dibiarkan. Ya, daging kita tidak mau naik, ya sudah biarkan aja di situ, dibiarkan saja, tidak boleh. Kita mesti naik terus, ya. Nah ini seperti seorang yang naik di atas bukit. Jadi saudara harus ada sedikit menekan ini daging kita. Jangan kita turuti terus. Sekarang soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kaitannya,
hendaklah kamu berdoa dan kamu ada satu ayat tadi yang saya baca. Kamu berjaga. Nah, berjaga. Coba kita baca Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ya. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Jagalah dirimu, jaga dirimu. Diri kita mesti jaga. Jangan kita jaga orang lain, tapi diri kita sendiri tidak terjaga. Ya, dan kemudian dikatakan apa? Jangan syarat oleh pesta, supaya hatimu jangan syarat. Hati kita tuh seperti perahu penuh dengan ikan syarat sampai tenggelam. Ya, kemudian apa lagi? Ayat berapa tadi? 34. Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Hari Tuhan itu jatuh, turun di atas Makassar seperti satu jerat. Kena jerat, banyak orang kena jerat. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kita mesti berdoa supaya jangan terjadi jerat di tengah-tengah kita ya. Terus, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tidak ada satu penduduk bumi yang tidak ditimpa, semua akan ditimpa. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ini bukan menakut-nakuti, tapi mari kita punya keyakinan bahwa kita ini selamat. Amin. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kita selamat. Kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Terus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Akan terjadi itu semua, kamu akan luput dari semua yang akan terjadi itu. Terus, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus. Jadi kenapa kita mesti bisa tahan berdiri di mukanya Tuhan? Tuhan Yesus itu mengeluarkan terangnya itu luar biasa. Jadi kita itu kalau kita berdiri, kita terus berhadapan dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahan, Tuhan itu terlalu terang. Ya, kita bisa jatuh, kita bisa pergi menjauhkan diri dari Dia. Ya, jadi Tuhan biasanya Dia menampakkan terang seperti terang rohani kita. Terang rohani kita seperti redup segini, ya segini. Kalau ini kan lebih terang, itu yang tengahnya lebih terang lagi. Nah, jadi Tuhan bisa menyetel, Dia punya itu terang itu sesuai dengan terang yang ada pada kita. Jadi kita tidak ketakutan begitu. Ya, seperti kita pencuri, seperti seorang pencuri yang mau megang apa saja, mau dicuri, tapi ketahuan terus sama malaikat-malaikat. Misalnya mereka beri kewaspadaan supaya jangan mencuri. Di sana semua orang mencuri ketahuan, kelihatan semua, terang. Surga itu tidak ada gelap, semua terang. Jadi sudah kita mau gelap, mau kemana? Tidak ada. Tapi kita tetap terang. Ya, terus, tapi sebanyak pada siang hari, ya, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, sekian, terima kasih. Kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kamu tahan berdiri. Kalau kita tidak tahan, kita keluar dari surga. Jadi kita tidak diusir. Tuhan Yesus itu baik, tidak pernah mengusir. Tapi kita sendiri nanti yang tidak tahan. Kita keluar. Kenapa? Saya tidak tahan. Terlalu terang. Padahal itu kalau buat orang yang lain, yang rohaninya sungguh-sungguh, ya itu baru biasa. Bukan terang yang Jadi kita mesti hati-hati. Kita ini ditunjukkan dulu sama Tuhan. Bagaimana nanti kalau kita sampai di surga, kita ini bagaimana berjaga. Ini ada orang yang baru datang. Ya, dia orang yang termasuk orang yang baik. Tapi dia dikasih seperti sakduk apa?
tepuk tangan ini. Karena supaya jangan terlalu terang. Dia terlalu terang, dia tidak tahan. Dikasih sama malaikat satu. Bukan begini ya, kalau begini ini bahaya. Kelihatan sedikit, tapi begini. Dia tidak kelihatan. Dan nanti dia akan diatur. Dia punya. Tapi nanti di sorga itu juga ada les macam-macam. Ada sudah mau les apa saja tentang sorga, tentang sudah bisa ada. Dan nanti sudah akan bertumbuh terus sampai nanti sudah lain kali sudah tidak pakai ini, sudah terbuka, ya. Sudah bisa lihat semua di sorga. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk keluar dari. Tuhan tidak pernah mengusir orang, tapi orang itu sendiri merasa terusir, tidak tahan. Wah, ini saya tidak tahan. Dia lebih suka pergi ke yang gelap. Tapi waktu sampai di yang gelap itu dia disiksa. Wah, dia itu semua pekerjaannya orang di neraka itu mengalami apa yang dia alami di dunia. Di dunia, pada waktu di dunia dia main apa? Main apa? Ini judi. Jadi di sana juga main judi sampai capek. Jadi kalau sudah capek, sudah selesai, terus kembali lagi, ayo main lagi. Wah, terus sampai selama-lamanya gitu, mati konyol. Ya. Siapa yang mau judi kayak begitu cara? Nggak mau, saya nggak mau. Ya, saya memang nggak suka judi. Ya, tapi orang-orang yang itu kerjanya mereka begitu. Ada yang kerjanya marah, teriak-teriak itu. Di sana masuk neraka itu ya teriak-teriak terus sampai berapa tahun nggak tahu ya, terus nggak ada pertobatan lagi. Jadi apa yang kamu kerjakan di sini dikerjakan di sana. Jadi sudah hati-hati. Jangan ya, kalau sudah makan terus di sini nanti di sana makan terus. Wah, tapi makannya itu sudah tidak cukup. Aduh, saya tidak mau makan tapi masih mau dimasuki terus sampai rasanya tidak wegah saya mau masukkan makanan, tidak bisa. Ya, tapi kalau makan yang sederhana, yang tidak terlalu banyak, ya bagus, itu baik. Jadi hiduplah secara infaudah, secara sederhana dalam hal jasmani, tapi rohani kita mesti maju. Ya, kita mesti maju. Nah, satu lagi. Yesus dua kali hanya ada satu jalan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Tidak ada dua jalan. Tidak ada jalan tikus. Ya, jalan tikus tahu? Nah, itu jalan tikus bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Jalannya belok-belok, enggak. Yesus dua kali kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu satu, dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Hanya dengan dua cara ini kita bisa ikut dalam menyongsong Tuhan. Yaitu apa? Berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mesti berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Kedatangan Tuhan salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dan dihormatkan sekarang ini di gereja-gereja adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kan. Paling banyak. Tiap minggu kita bisa lihat di mana-mana ada orang hormat tentang kedatangan Yesus. Di akhir zaman. Tapi saya perhatikan ya, tidak sebanyak itu jumlah orang yang menyongsong. Yang misalnya untuk yang membicarakan itu jadi diskusi ya, itu misalnya gedung ini penuh lalu kata 3.000 orang nah, nanti berapa orang yang betul-betul dia berubah, dia pakai baju mantel yang tadi yaitu menyongsong kedatangan Tuhan dan berdoa dan berjaga. Jadi yang berdoa dan berjaga
itu orang-orang yang berdoa dan berjaga itu saja jumlahnya tidak banyak, sedikit, lebih sedikit daripada yang ikut kebaktian khusus untuk itu. Ya, ini sedikit, tapi itu mereka yang nanti naik, mereka yang naik, bisa mengerti. Tapi yang rame-rame ini, wah, tanya sampai ada satu itu apa? Diskusi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan yang pembicaranya begitu getol sekali. Dia bicarakan tentang kedatangan Tuhan kedua, sampai tanggalnya dia tulis juga, sampai harinya apa, sampai jamnya jam berapa, nanti dibawa sama bus-bus dari sorga, diambil, ya, sampai menitnya jam berapa menit lebihnya, jamnya berapa jam lebihnya, sampai sekondenya, itu bukan menit lebih dari sekonde, detik, ya itu sekondenya, itu semua, ya, walaupun tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, secara rinci dia tahu. Wah, semua dia tulis secara rinci. Tapi dia tidak pernah berjaga. Hidupnya tidak pernah berdoa untuk itu. Sehingga kalau Yesus datang nanti sia-sia, dia tidak akan diangkat. Dia tidak termasuk golongan yang diangkat. Karena dia tidak berjaga dan berdoa. Hidupnya tiap hari tidak berjaga dan berdoa. Kita mesti berjaga dan berdoa tiap hari tentang apa saja yang terjadi di sekeliling kita ini. Kita mesti secara rinci, ya, bukan otak kita yang membuat kita terangkat, tapi hati kita yang membuat kita terangkat. Yesus nanti dia datang dari sebelah Yerusalem, dari barat, dia turun, nanti kita lihat kita diangkat juga, luar biasa. Berjaga-jaga agar pakaian hidup kita putih kemilau. Ini mesti dijaga, putih kemilau. Jangan putih saja, putih tapi tidak kemilau. Itu tidak, Tuhan tidak mau. Ya. Jadi saya tidak sebanyak jumlah orang yang menyongsong itu tidak banyak. Jumlah orang yang menyongsong itu cuma sebatas jumlah orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Jadi misalnya ini ada konferensi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, jumlahnya 3.000. Tapi yang sungguh-sungguh Tuhan lihat, yang sungguh-sungguh pakai baju itu cuma mungkin 500 atau 1.000. Jadi sepertiganya, ya, sepertiga yang naik, tapi yang sisanya lain tidak. Jadi ini kenyataan bahwa manusia itu cuma suka yang sensasi. Wah, Tuhan Yesus datang nanti tanggal sekian. Tapi dia sendiri tidak mau masuk di situ. Nah itu, iblis tidak keberatan kita sering membicarakan hal-hal tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Silakan saja membicarakannya, tapi tidak ikut terangkat. Tetapi iblis tidak keberatan didiskusikan kedatangan Tuhan itu, tidak keberatan. Tapi dia, kalau kita berubah sikap, itu yang dia keberatan. Kita jadi berjaga-jaga dan kita jadi berdoa, itu dia keberatan, dia tidak mau. Kita mesti jangan menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kita ini seperti dibohongi saja. Ya. Di dunia ini, sekarang yang ketiga, ya. Di dunia ini jarang orang bertobat tanpa didoakan oleh orang lain. Tanpa didoakan orang lain, orang itu bertobat, itu jarang. Markus, contohnya Markus, dia didoakan paling sedikit oleh ibunya, karena ibunya Markus itu cinta sekali sama dia. Dan Markus ini, walaupun Markus meninggalkan panggilannya, ya, waktu dia pergi sama Rasul Paulus, dia sakit, mau kepingin lihat Yerusalem lagi, dia mau pulang, dipaksa sama Paulus, tidak mau, dia akhirnya dilepaskan.
Tapi akhirnya dia melangkah lagi ke misi. Dia pergi ke misi. Jadi setelah kemudian Rasul Paulus menjadi rasul. Nanti loh. Ini buat siapa? Bangsa kafir. Rasul bangsa kafir. Rasul Paulus. Tetapi penulis Injil Markus itu dijadikan penulis. Dia menulis Injil Markus pada akhirnya. Jadi yang lebih penting adalah langkah akhir bagaimana. Kita jangan langkah akhir kita lebih jelek daripada langkah awal. Kita mesti langkah akhir kita lebih baik daripada langkah awal. Saya lihat di dalam Markus ini, dia langkah akhirnya dia lebih baik daripada langkah awal. Langkah awal dia masih maju mundur, nanti tidak kerasan di sini pergi ke tempat lain, tidak kerasan lagi pergi ke tempat lain. Ya, tapi dia masih dalam pertumbuhan sampai dia jadi orang muda yang kuat di dalam Tuhan, dan dia tidak lagi bolak-balik pulang-pulang begitu, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga akhirnya dia tidak cuma masuk keluar gereja, tetapi dia sungguh-sungguh. Ya, dia langkah akhirnya dia lebih baik. Nah, ini orang-orang muda langkah akhir sudah mesti lebih baik daripada langkah awal. Tidak apa-apa, jangan kalau sudah jatuh, misalnya sudah mengalami kejatuhan, ya sudah saya tidak mau terus, saya tidak mau. Jangan, sudah mesti terus bangkit lagi. Jatuh 7 kali bangkit, kata Daud. Tapi kalau sudah bangkit sungguh-sungguh, sudah tidak akan jatuh lagi. Ya, kalau sudah jatuh lagi berarti sudah belum sungguh-sungguh. Nah, sudah mesti lebih sungguh-sungguh dari kepada Tuhan. Ya, dan kemudian yang kedua, Rasul Paulus ini jadi rasul yang terbesar. Melalui apa? Melalui doanya siapa? Siapa yang mendoakan dia? Siapa? Waktu dia mau mati, siapa yang doakan dia? Siapa? Stefanus, bukan Stefanus itu yang tukang pijat, bukan itu. Stefanus lain. Ya. Stefanus ini, coba kita baca Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 60. Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan roh. Ya. Mari silakan baca. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 tahun lamanya. Terus? Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Terus? Sudah? Ya, sudah. Jadi Kisah Rasul tadi, pasalnya ke berapa? Pasal 6 ayat? Pasal 7. Coba, pasal 7. Ayat berapa? Pasal 7 ayat 58 sampai 60. Mari, tolong dibaca. 58 ayat 6. Pasal 7 ayat 58 sampai 60. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di sini kita lihat. Beberapa dari kita membiarkan kesibukan itu mendorong, mendesak jam-jam doa kita. Sampai nanti kita mesti waktunya sembahyang 1 jam misalnya di rumah, hari Minggu, hari pagi atau hari sore atau malam. Kita tidak bisa berdoa karena kita terdesak oleh kesibukan-kesibukan. Itu sama seperti Lukas 5 ayat 3. Mereka mendesak jam-jam doa. Mereka mendesak Yesus. Kemudian Yesus naik di perahu, terus Yesus mundur sedikit, sehingga mereka tidak bisa mendesak Yesus. Sebab Yesus masih di atasnya itu pesisir itu. Mereka berbondong-bondong, berapa ribu orang, banyak sekali. Mereka terus mendesak Yesus, bisa Yesus jatuh. Jadi Tuhan dijaga juga. Ya.
Lukas 5 ayat 3. Coba tolong bacakan. Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Menolakkan perahunya sedikit dari darat. Bisa mengerti, supaya dia jangan jatuh. Bisa mengerti? Nah, itu terus. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Betapa banyaknya waktu, tenaga, kekuatan syaraf dibuang sia-sia karena terus stres. Ya. Begitu banyak, betapa banyaknya waktu saudara, tenaga saudara, dan kekuatan syaraf saudara dibuang sia-sia karena terus saudara itu stres. Ya, doa semalam suntuk akan menyelamatkan kita dari beberapa malam dengan penyakit insomnia. Tahu penyakit insomnia? Nggak bisa tidur. Tapi kalau sudah pakai itu untuk sembahyang, nanti akan ada beberapa hari, malam yang tidak bisa tidur, itu akan bisa tidur dengan baik. Amin, percaya? Ya, ketahuilah, waktu yang digunakan di dalam doa adalah waktu yang tidak terbuang sia-sia. Saya mesti percaya bahwa waktu yang saya pakai untuk berdoa ini tidak terbuang sia-sia. Amin. Jangan ada ini waktu sia-sia. Oh, rasanya kok kayak Tuhan Yesus lebih kecil dari kita. Kita melayani Tuhan Yesus, kita seperti melayani apa saja? Tidak, saudara. Kita melayani Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang terbaik. Ya. Dan sebaliknya, waktu yang dipergunakan itu untuk kepentingan yang besar. Ya, waktu-waktu yang dipakai untuk doa itu bukan waktu yang sia-sia, terbuang sia-sia, tapi untuk perkara-perkara yang besar. Tuhan mau menjanjikan kepada kita, memberikan waktu yang cukup baik untuk kita. Ya. Saya pernah pergi ke Toraja tahun 70, itu waktu saya masih sendiri, Makassar masih sempit sekali. Saya pergi ke sini, saya pergi ke Toraja, saya disertai satu orang, dan saya sampai kepada ada banyak, mereka minta dilayani kepada Roh Suci. Ya, saya doakan, saya layani, tapi ada cuma 12 itu ibu-ibu janda-janda yang miskin dan tidak punya apa-apa. Itu anggotanya 12 orang, persis 12, tapi bukan bapak ibu, ya, nggak punya suami dan sudah kasihan, pokoknya gundul sama saya. Saya bilang, bagaimana kita mau bikin kebaktian kepada Roh Suci cuma 12 orang begini. Tapi pendetanya saya minta supaya dibikinkan kebaktian doa kepada Roh Suci. Ya sudah, kalau mau, ayo mari kita sembahyang. Saya doakan sama dia, saya tumpangkan tangan dalam nama Yesus. So, mereka berbahasa roh semua. Wah, 12 orang berbahasa roh. Ya, Tuhan tidak bilang, saya minta 12 profesor. Itu yang saya mau untuk Roh Suci. Bukan 12 profesor, 12 ini. Ya, luar biasa. Terus anak-anak kecil tuh, ada juga anak-anak kecil. Itu anak sekolah minggu. Loh, jemaatnya cuma sekolah minggu. Mana tidak ada yang tua? Tidak ada. Loh, jadi bagaimana? Ini semua anak kecil dengan firman Tuhan juga di kebaktian umum. Iya. Wah, jadi bagaimana? Mau minta kepada Roh Suci juga? Ya, minta. Wah, saya kalau kepala ini 12 Oke, kalau dia minta, saya doakan waktu itu. Terus Roh Kudus turun, cepat sekali, tidak sampai setengah jam. Seberapa jam saja? Biasanya hampir sampai setengah jam, hampir 1 jam, baru Roh Suci turun. Itu cepat sekali. Tuhan lihat orang yang Tuhan cintai. Amin. Waktu saya tinggal di Makassar, saya beli ini 1 juta itu tanah, tapi belum yang besar sekarang, masih sedikit kecil-kecil. Ya, terus satu waktu Tuhan suruh saya beli 1 hektar, dan tidak sampai 1 hektar,
pokoknya semua. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan. Tuhan bilang, kerjakan. Aku mengerjakan bagianku, kamu kerjakan bagianmu. Kamu bikin kebenaran Roh Suci, aku nanti akan penuhkan mereka dengan Roh Suci. Dan betul, Roh Kudus diturunkan luar biasa. Sampai sana terjadi ini semua oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, semua terjadi karena kuasa Tuhan. Kita tidak usah takut. Saya pertama kali saya bikin PA hari Rabu. Saya di muka sana. Muka sini. Terus saya tanya, ini berapa orang kalau datang? Ya, paling bisa sampai 50 banyak ini, ya 25. Turun lagi dia 25. Ya sudah, saya pikir saya minta 25 Tuhan. Ternyata tidak datang 25, cuma 1-2. Ya, saya ini jadi goyang semua. Saya jadi tidak punya minat untuk bekerja di ladang Tuhan di sini, ya, karena saya takut karena orangnya sedikit sekali. Ya, tapi Tuhan bilang, tidak apa-apa Paulus, kamu mulai dengan orang-orang miskin. Kalau kamu mulai dengan orang-orang miskin, kamu tulis orang-orang miskin, nanti Tuhan akan ganti kamu orang-orang besar. Tapi kalau kamu dengan orang miskin, kamu tidak bisa setia, kamu tidak tahan, kamu tidak bisa terima orang besar. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ini pelajaran yang baik buat saya, dan saya layani terus. Dan sungguh Tuhan baik. Sekarang orang siapa saja boleh datang. Ya, Tuhan tuh baik sekali. Amin. Ya, gereja Tuhan ini adalah gereja yang saya mau jelasin ya dengan kemampuan semampu saya. Ya, tapi kalau saya di dalam kebaktian ini, saya ini sifatnya pengajaran jadi saya. Tapi kalau saya hari Minggu itu saya dorbrak, itu betul-betul mau menggoncangkan hati-hati manusia yang mau terbuka. Ya, tapi kalau di sini kebaktian PA ini kebaktian kita ngomong-ngomong dan kita buka firman Tuhan, ya, dan api itu nanti akan terus menyala. Dan nanti setelah ini nanti ada mission trip, ada misi, ada macam-macam, ini akan digoyang, dikerjakan semua. Apa sudah mau masuk di dalam ladang Tuhan? Mau? Ya, soal Alkitab juga Tuhan mau buka, Tuhan suruh buka. Lebih banyak orang yang perlu pelayanan daripada orang yang dilayan. Yang melayan ini perlu lebih banyak. Jadi jangan sudah bilang, wah saya makan apa? Wah sudah makan enak-enak, tidak usah takut. Sudah makan apa? Makan tuturuga, makan nasi yang enak. Ya, jangan takut. Saya makan apa? Saya makan nasi merah. Saya makan merah. Ya, karena saya tidak mau terlalu banyak gula, jadi saya makan nasi merah supaya umur saya bisa panjang. Amin. Ya, umur panjang bisa sehat terus, dan Tuhan nanti akan memberikan kesehatan. Saudara juga sehat, sama-sama sehat. Amin. Ya, kita jangan jadi orang Kristen yang jalannya sepoyongan, jangan. Tapi kita mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Mari kita bagi diri. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan.